Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Ya, selamat pagi sahabat Mega Suara dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu di acara Info Gunadarma hari ini. Dan acara Info Gunadarma ini disiarkan secara langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Mega Suara Indramayu, dan Mega Suara Kuningan, serta Mega Suara Kulon Progo dan Kota Perak, Yogyakarta. Ya, saya Yuda Basar saat ini akan bersama-sama narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Profesor Dr. Budi Hermana selaku Kepala Bapsi Universitas Gunadarma. Bapsi ini adalah Badan Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Selamat pagi Prof, apa kabar? Pagi, baik. Sehat sekali nampaknya nih hari ini. Alhamdulillah, tetap semangat. Bogor cerah apa hari ini? Ya, mudah-mudahan di wilayah-wilayah Radio Network juga cerah hari ini ya. Baik. Insyaallah. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini, dan kembali kita ketemu setelah sebelumnya mungkin juga sering kita ketemu di acara Info Gunadarma, Prof. Iya. Iya. Seputar pendaftaran atau juga tentang Gunadarma dulu nih, Prof, bisa disampaikan dulu untuk tahun ini atau seperti apa? Ya, terima kasih Bang Yuda. Jadi artinya ya, pertama saya mengucapkan apa dulu ya. Artinya dalam konteks pandemi ini memang kita situasi serba sulit ya. Tetapi kesulitan itu kan selalu ada hikmah juga gitu. Jadi artinya bahwa kita dengan adanya perubahan yang cukup signifikan, tentunya kita pun harus mulai beradaptasi gitu ya. Nah, kemampuan kita beradaptasi ini tentu menunjukkan salah satu bukti bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan keadaan, termasuk Universitas Gunadarma gitu. Betul. Karena dalam hal pendaftaran ini ya mungkin Bang Yuda tahu persis ya, sekarang itu semuanya serba daring gitu kan. Ada pembiasaan baru ya Pak ya? Betul. Semuanya. Betul. Nah ini sebenarnya menariknya kan di sini ya, bahwa keunggulan sebuah perguruan tinggi juga bisa dilihat dari bagaimana kemampuan beradaptasi dengan situasi baru. Betul. Nah tadi Bang Yuda mengatakan pendaftaran. Nah ini ternyata sudah masuk nih. Tak terasa ya. Iya. Kalau saya kilas balik gitu ya, mungkin Bang Yuda tahu persis ya, kasus pertama positif di Indonesia itu kan tanggal 2 Maret gitu ya. Iya, awal Maret pokoknya ya. Nah, itu ketika itu sudah masuk juga pendaftaran mahasiswa baru ketika itu. Ketika itu sudah jalan. Tak terasa sudah 1 tahun gitu ya. Nah ini tentunya tadi saya katakan bahwa kemampuan adaptasi Gunadarma itu kan sebenarnya sungguh luar biasa ya. Dengan keadaan baru pun pendaftaran tetap jalan. Betul. Dan alhamdulillah juga dengan pendaftaran tahun lalu pun intinya Gunadarma menunjukkan bahwa masyarakat masih percaya, bahkan cenderung meningkat. Kenapa? Karena kemampuan adaptasi Gunadarma kan bisa dilihat secara daring juga gitu. Sehingga ya mudah-mudahan insya Allah bahwa masyarakat yang tentunya akan menitipkan para putra-putrinya untuk mulai meniti jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi, yaitu untuk D3 atau S1 pun kita siapkan fasilitas yang memudahkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bahkan tidak harus datang ke Gunadarma kan gitu ya. Jadi intinya sekarang ini sudah mulai dibuka atau seperti apa nih Prof? Sudah dong. Sudah ya? Ya, jadi artinya bahkan ketika kita, ini kan udah bulan Maret ya, sejak Februari pun kita udah buka.
dan alhamdulillah responnya juga luar biasa gitu ya, sehingga nanti dengan cara yang sangat mudah gitu ya, dimanapun berada, kapanpun, 24 jam online gitu ya. Tentunya Bang Yuda pun kalau ketika bercengkrama dengan teman sekerja lewat lewat daring ya, protokol kesehatan, tentu kan pasti menanya gitu ya. Nah, artinya dengan di tempatnya masing-masing kita dengan gadget pun ya, dengan handphone pun ya, sebenarnya kita udah langsung bisa masuk ke Gunadarma ya. Iya, kebetulan saya juga terus browsing nih, Prof. Jadi ada beberapa memang hal yang menarik juga ketika di sini juga di websitenya, di aplikasi Gunadarma juga ada memang kemudahan-kemudahan aplikasi atau juga sistem yang memang memudahkan pendaftar gitu Pak. Ini seperti apa nih antusias untuk mendaftar di online saat ini? Sebenarnya kita tadi ya ada kebiasaan baru ya. Semua itu pasti mengecek sebuah lembaga ataupun apapun dah terkait dengan informasi yang ingin kita dapatkan, tentunya pasti mencarinya melalui internet. Nah, jadi artinya ke Gunadarma pun sebenarnya sederhana. Saya buka saya buka metodenya nih, Prof, nih metodenya ya. Jadi tidak harus menghafal apa namanya alamat www bla 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 dan segitu kan kita kan ya artinya di daring itu kan panjang juga gitu ya. Sebenarnya tinggal masuk ke mesin pencari, ke Google, kemudian saya ketikkan di halaman Google pencarian itu Gunadarma gitu ya. Maka di halaman pertama pencarian itu akan muncul alamat gunadarma.ac.id dan di bawahnya itu persis adalah pendaftaran.gunadarma.ac.id. Jadi langsung tampil di beranda ya, di muka ya. Di muka langsung diklik saja yang pendaftaran.gunadarma.ac.id. Iya. Tapi selama ada sinyal ya. Jadi ketika yang teman-teman dari pelosok tapi coverage dari koneksi internet di Indonesia itu kan makin lama makin baik gitu ya. Iya. Jadi mudah sekali sebenarnya. Jadi menunya gampang diikuti, gampang isi use ya. Jadi gampang digunakan. Ya. Nah, ketika diklik pendaftaran nih ada panduan-panduan lagi atau seperti apa? Ada. Nah, sekarang ini pakar-pakar IT dari Gunadarma itu kan mendesain sebuah sistem yang berbasis web dengan handphone pun cukup gitu ya. Itu makin lama kan makin user friendly, bahkan mobile friendly. Jadi sesuai dengan smartphone pun begitu mudah. Jadi ketika masuk ke pendaftaran.gunadarma.ac.id, maka langkah pertamanya adalah kita register dulu, atau istilah itu beli formulir pendaftaran. Oh iya. Kan gitu ya. Registrasi dulu ya. Jadi misalkan Bang Yuda pun belum tahu namanya prosedur kan kadang-kadang langkah-langkah gitu ya. Banyak nih. Nah, kita coba seminimal mungkin walaupun orang yang tidak tahu sama sekali dulu ya, ketika diklik ikuti saja. Oh, iya. Jadi ketika daftar itu pasti akan minta akun, kan biasa gitu ya. Kalau ketika ke sebuah situ kan pasti minta akunnya apa sih, passwordnya apa sih, kan gitu ya. Nanti ada sebuah proses yang otomatis dan itu sangat mudah, dengan handphone pun cukup, masukkan data diri lah istilahnya gitu ya. Tapi jangan lupa memasukkan email dan nomor handphone dengan benar. Dan yang aktif ya Pak ya? Betul, yang aktif. Kenapa? Karena nanti sistem kita itu kan akan menghubungi kembali untuk mengikuti langkah-langkah berikutnya itu melalui email ataupun melalui handphone yang aktif. Ya. Jadi pastikan nomor emailnya benar, nomor handphonenya benar, ya. Dan tidak memungkinkan untuk ganti-ganti nomor lagi. Gitu ketika memasukkan data, submit istilahnya kan ya, artinya ngirim nih, misalnya dari Papua, dari pelosok manapun gitu ya. Tiba-tiba nanti ada balasan ke email. Jadi jangan lupa sering-sering buka email juga gitu ya. Nah di situ ada apa langkah selanjutnya, termasuk nanti ada pembayaran formulir gitu ya. Sebesar 350.000. Lah, saya harus ke bank dong gitu kan. Nah, ini masalahnya. Nah, kan belum biasanya ikut-ikut daftar sementara metode pembayarannya. Nah, fleksibel juga. Iya. Jadi artinya sekarang bank pun mana sih yang tidak ada melakukan transformasi digital? Kalau saya misalkan nih Bang Yuda lagi ngobrol punya ponakan, tiba-tiba buka handphone dengan cara tadi, masuk gini, udah submit, tiba-tiba ada email masuk nih. Buka, wah harus bayar gitu. Kebetulan lagi ngobrol di beranda sama orang tua. Iya. Kan harus minta izin juga. Bu, Pak, ini sudah dibalas nih, cepet banget gitu dari Gunadarma gitu ya. Tapi di sini harus bayar nih 350.000 melalui virtual account. Di situ di email itu nanti ada tata caranya untuk bayar. Iya. Ada nomor tertentu lah. Ada ke orang tuanya kebetulan punya m-banking misalnya.
Ya udah sini, kata bapaknya gitu ya, saya buka nih mobile banking gitu. Iya. Tiba-tiba bayar, di situ nanti ada prosedur, biasanya milih ada Gunadarma dan sebagainya, masukkan nomor tersebut. Sudah selesai. Tiba-tiba ada pemberitahuan lagi bahwa Anda sudah bayar, silakan akun Anda sudah aktif gitu kan. Masuklah. Masuk ke akun tersebut. Masuk ke akun tersebut. Iya. Nah, kemudian udah masuk nih ke langkah berikutnya. Nah, mulai nih. Untuk yang pendaftaran yang sedang dibuka saat ini, nanti kita berbicara berbagai jalur ya. Iya. Tapi yang mulai pendaftaran yang sedang dibuka itu adalah melalui jalur mengisikan rapot semester 4 dan 5. Nah, ini yang penting harus yang dipersiapkan berkas-berkas yang betul. harus di-upload atau jangan harus dikirim ya. Betul. Melalui sistem pendaftaran online ini. Ya, jadi setelah tadi orang tuanya nih udah bayar gitu kan. Ya. Baru lari nih nyari rapot semester 4-5, ya difoto lah semester 4 dan semester 5 karena nanti akan diunggah. Iya. Diunggah. Dan nanti di-input 6 mata pelajaran di semester 4 yang dianggap terbaik, semester 5 pun yang dianggap terbaik, gitu kan ada nilai kan ya, Iya. 8, 9 gitu. Dan jangan lupa nanti tambah 3 mata pelajaran wajib. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama matematik. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya mudah setelah menginput data rapot, nah baru nih saya mau milih program studi apa kan gitu. Baik, nah yang penting kita siapkan berkas-berkasnya. Betul. Ya kan sekarang ada banyak aplikasi scanner ya, face scanner dan lain-lain, foto image ya, yang sifatnya image dan atau foto bisa dikirim langsung. Nah, jadi mungkin untuk Anda sahabat Mega Suara di manapun berada bisa dicatat panduannya nanti yang akan saya kira mungkin putra-putrinya mungkin sudah lebih familiar dengan segala hal digital ini ya. Semoga lancar. Ya, nanti mengenai pemilihan mau masuk kemana gitu ya? Ya, betul. Kita nanti akan cari tahu lebih banyak lagi tentang prodi-prodi yang ada di Gunadarma. Siap. Iya, kita akan break dulu dan sahabat Mega Suara untuk Anda kita akan nanti kembali lagi dengan informasi seputar pendaftaran di Universitas Gunadarma di Info Gunadarma hari ini. Untuk Anda sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan juga Sanaka dan Kulon Progo tetap bersama. Kita akan nanti lanjutkan dengan informasi lainnya bersama Prof. Budi Hermana, Kepala Bapsi Universitas Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara masih bersama saya Yuda dan juga narasumber kita di Info Gunadarma ada Profesor Dr. Budi Hermana sebagai Kepala Bapsi Universitas Gunadarma. Kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Saya ingin tahu lebih banyak lagi masalahnya. Tadi saya udah coba klik nih, Prof, di smartphone. Ini ada beberapa step yang tadi kita benar ada calon mahasiswa ini registrasi. Ini ada panduannya loh. Jadi Anda mungkin bisa langsung sambil mendengarkan juga sambil bisa buka handphonenya atau juga gadgetnya dan lain-lain. Sambil tetap ngopi juga. Tetap ngopi, bisa, ya? jadi bisa santai. Santai dengan orang tua. Iya, sambil ngobrol. Nah, ini step 3 ini ada bayar uang pendaftaran. Tadi dikatakan bisa langsung melalui mobile banking atau pendaftaran yang lain. Nah, ini kan tidak semua nih
mungkin memiliki akun mobile banking dan sebagainya. Ini ada yang bisa dilakukan selain itu Pak untuk metode pembayarannya? Betul. Tadi seperti yang diskusi di awal ya, bahwa Gunadarma akun menyesuaikan dengan semua kondisi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan keadaan di tempatnya masing-masing gitu ya. Betul. Sehingga ketika tadi kan ilustrasinya ketika kebetulan ngobrol dengan orang tua yang punya mobile banking, sehingga dengan handphone saat itu dalam hitungan detik sudah membayar formulir gitu ya. Tetapi sebenarnya kami pun menyediakan metode pembayaran yang lain gitu ya. Misalkan Bang Yuda tiba-tiba nih misalkan ya, kebetulan karena kebutuhan pokok kan kita terpaksa keluar belanja gitu. Tetapi dengan protokol kesehatan gitu ya. Betul. Ternyata kan biasanya di beberapa gerai pengecer itu kan biasanya kan ada ATM juga. Ya ATM pun bisa gitu. ATM ya. Betul. Nanti kalau di sebuah bank yang nanti di dalam email itu kan disebutkan ya beberapa banknya itu kan. Nanti akan memasukkan nomor itu, otomatis nanti pilihan unitas Gunadarma itu ada di pembayaran antar bank itu ya. Ya, jadi ada metodenya di online mobile banking atau juga atau bahkan panduannya ada di situ yang di notifikasi email itu ya. Nah, ketika yang itu namanya virtual account. Virtual account-nya sudah ketika dikasih. Nomor itu diinput tadi ke mobile banking atau ke ATM, maka otomatis akan muncul nama yang ketika kita daftar. Ya kan? Ya. Dan besarnya ya 350.000 gitu ya. Ataupun misalnya karena kebetulan memang kondisinya memaksa di tempatnya masing-masing itu ATM-nya jauh dan kebetulan ada bank gitu ya bisa lewat teller juga. Jadi semuanya sebenarnya ketika di awal pemberitahuan lewat email itu prosedur pembayaran untuk pembelian formulirnya itu sudah tersedia dengan jelas gitu ya, tinggal diikuti saja. Jadi pelaporannya gimana Prof? Nih kan kita udah bayar nih. Misalnya kalau di akun itu apa langsung terregis atau kita perlu melaporkan lagi? Sekarang kan real time modelnya ya. Bank pun sudah, jadi sistem banking pun sudah terintegrasi ke sistem pembayaran, sistem pendaftaran unitas Gunadarma. Jadi real time istilah orang IT-nya gitu ya. Sehingga nanti ada pemberitahuan bahwa terima kasih Anda sudah membayar, silakan lanjut ke proses berikutnya. Nah, jangan lupa nanti kunjungi lagi pendaftaran.gunadarma.ac.id, memasukkan nama akun dan passwordnya yang sudah terkirim ketika register tadi. Oh iya. Jadi jangan lupa tuh akun sama passwordnya, karena tahap berikutnya sampai selesai itu akan menggunakan akun dan password tersebut. Gitu nah ini yang harus di-save benar-benar ya sama calon mahasiswa atau juga orang tua mungkin ya. Kan jadi artinya seperti tadi ya, setelah masuk kembali karena memang sudah bayar, tadi kita sudah sampai ke ngisi raport gitu ya. Nah setelah itu nanti saya mau milih program studi apa, kan gitu ya. Berikutnya ya. Jadi istilahnya itu melengkapi formulir lah istilahnya. Nah, yang suka agak termenung di sini, Prof. Biasanya sudah bayar, sudah isi formulir, ketika pilih, ayo mau kemana? Nah, mau ngambil fakultas apa? Prodinya apa? Yang pertama tentu harus sesuai dengan minat dulu ya. Ya memang setiap prodi pasti ada syarat-syarat ya. Syarat-syarat artinya kan mungkin ada sebuah prodi yang memang mengharuskan apakah SMA kan ada jurusan juga ya? Masih ada jurusan kan di SMA kan? Ada eksak, ada IPA, IPS. Masih ada ya? Masih ada ya. Masih. Nah, tapi sebenarnya nggak usah dihafalin. Prodi Gunadarma ini syaratnya apa? Karena dengan secara otomatis ketika akan masuk setelah ngisi rapot, masuk pilihan prodi, nanti Gunadarma menyediakan 2 pilihan prodi. Pilihan pertama, pilihan kedua. Jadi opsinya 2. Menginput, jadi saya misalnya ya misal pilihan 1 ya, apa? Saya mau milih pilihan 1 apa ya? Minat pertama saya misalnya teknik informatika misalnya. Misal gitu. Karena nanti pilihannya akan muncul dengan otomatis sesuai dengan jurusan SMA, SMK atau madrasah aliyahnya gitu loh. Oh ya, tidak lintas minat ya. Ya, ada lah beberapa prodi kan memang harus mensyaratkan misalnya kayak kedokteran gitu kan. Kalau kedokteran memang khusus ya, tidak jalur yang pendaftaran ini karena memang itu termasuk prodi baru ya. Beda ya. Tapi intinya pasti ada syarat jurusan. Tetapi ada juga yang prodi yang memang semua jurusan ada gitu. Nah, enggak usah dihafalin Bang Yuda. Karena nanti pilihannya otomatis disesuaikan gitu lah. Ketika input itu akan muncul misalkan dulunya apa di SMA jadi akan muncul. Jadi kalau memang, tapi pertama minat dulu, saya tadi kan milih pilihan pertama teknik informatika. Betul. Yang kedua saya milih misalnya teknik industri, misalkan. Kan gitu ya. Ya sudah, sebenarnya melengkapi formulir tinggal submit. Itu yang jangan lupa tadi ketika nginput nilai raport itu kan scan semester 4 dan 5-nya harus diupload. Ya, itu penting ya. Penting ya. Nilai apa basic nilainya juga ada kali ya untuk ini. Oh, ya.
Oke, jadi akan muncul di situ. Jadi tidak usah galau kan? Nggak usah ikut ya, let it flow aja gitu, mengalir saja, karena ya itu yang dimaksud bahwa sebuah sistem itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan setiap orang, walaupun mungkin tanpa dibekali dengan pengetahuan IT yang tinggi, ya sebenarnya orang awam pun bisa mengikuti prosedur pendaftaran di Gunadarma secara mudah. Jadi sistemnya sudah mengarahkan ya? Ya betul, dengan menjadi panduan. Betul, walaupun mungkin kalau memang kadang-kadang ya memang ada kekhawatiran pedomannya ada, tertulisnya di situ ada semuanya kan gitu. Baik, kalau begitu ketika memilih program studi nih atau prodi ini di Gunadarma sendiri, Prof bisa disampaikan ini ada beberapa program termasuk mungkin diploma, sarjana atau yang lain ya, diploma dan sarjana. Seperti apa, Prof? Nah, yang sekarang dibuka ini kan sebenarnya seperti biasa kan istilahnya itu kan untuk yang D3 dan S1 ya. D3 dan S1. Program studi di Universitas Gunadarma sesuai dengan perjalanannya ya. Yeah. Sekarang itu kalau mudah-mudahan saya ingat gitu ya, ada 43 program studi yang terdiri dari 6 D3 ya, walaupun nanti ada catatan khusus untuk D3 kebidanan karena sesuai dengan harapan pemerintah itu akan diarahkan ke S1 ya. Kemudian ada 21 program studi sarjana ya. Nah, 21 program ya. Studi sarjana. Nah, ini yang sedang dibuka mulai pendaftaran itu adalah untuk D3 dan S1. Walaupun tidak semuanya dibuka mulai pendaftaran online. Kenapa? Karena ada beberapa program studi baru gitu ya. Nah, ini kebijakan Gunadarma mungkin dikhususkan untuk program studi baru gitu ya. Ada beberapa yang tidak dibuka ya, di karena daring memang ya. Melalui jalur lain, katakan prestasi dengan beasiswa penuh, tetapi intinya adalah program studi yang sudah lama di Gunadarma akreditasinya kan semuanya A kan. Iya. Intinya kan begitu. Betul. Nah, ini yang menarik sebenarnya sekali lagi dari sisi tadi, yang pertama kan ketika memilih program studi pertama harus dari minatnya dulu. Minat ya. Kemudian yang kedua paling orang tuh kan nanya emang akreditasinya apa? Gitu kan gitu ya. Tapi kadang suka debatable nih Prof, antara anak dan orang tua biasanya. Ya betul, betul. Nah ini biasanya biarlah itu adalah dinamika keluarga gitu biarlah ya. Tapi menjadi sebuah diskusi positif ya. Tapi intinya sebenarnya kan itu ada semacam diskusi antara anak dan orang tua tentang masa depannya gitu ya. Beda visi kali ya. Betul. Tetapi insya Allah lah apapun yang menjadi minat dari si mahasiswa, insya Allah dengan Gunadarma kan sesuai dengan tagline ya, bersama Yuji masa depan diraih saat ini. Dan kita bisa mulai awalnya lah dengan mendaftar ke Universitas Gunadarma dan memilih prodinya gitu ya. Yang mana? Betul. Ayo. Nah setiap langkah itu pasti ada pemberitahuan lah. Makanya tadi saya pastikan email dan handphonenya benar. Karena setelah itu apa langkahnya? Langkah berikutnya? Setelah semuanya beres pengisian formulir kan nanti pasti nunggu seleksinya gimana hasilnya kan gitu, betul? Nah ini jeda, ada kan dari melengkapi formulir, memilih prodi dan lain-lain, terus kan pengumuman seleksinya ada rentang waktu berapa lama nih? Biasanya kan suka ditunggunya, apakah ada kisaran cuma lebih cepat atau seperti apa? Nah, yang namanya pendaftaran setelah Februari kan cukup panjang ya. Tapi biasanya kita kan disesuaikan ya. Kalau dari prosedur tetap kami itu ya paling lambat tuh misalnya seminggu pun bisa udah keluar hasilnya. Tapi intinya kan tergantung tren pendaftarannya. Biasanya makin kesini kan makin naik nih. Sehingga pengumuman pun harus dipercepat kan gitu ya. Mepet biasanya ya, makin mepet artinya pendaftaran tuh membludak gitu ya, membludak gitu kan mendingan kita setelah sekian umumkan dulu. Nah, sekarang dengan era daring serba cepat gitu lah, sehingga nanti pengumuman yang dua pilihan itu akhirnya diterima atau tidak kan gitu biasa yang pengumuman yang dinanti itu ya. Iya. Dan itu pun pasti akan diberitahukan lewat email dan handphone gitu bahwa sudah ada hasil seleksi masuk lagi login diterima di fakultas apa gitu kan. Tadi kan menginput dua pilihan. Nah, itu hasilnya gimana? Itu namanya itu peringkat ya, grading ya. Kita itu ada AA, A dan B. Gitu. Oh gitu. Kenapa peringkat ini sangat penting juga nanti ada kaitannya dengan, nah mulai nih ada pembayaran kuliah kan gitu ya. Nanti untuk dua prodi itu akan keluar nih hasilnya, apakah AA untuk yang peringkat satunya atau yang peringkat duanya juga AA, karena memang kebetulan prestasi calon mahasiswa itu sangat baik gitu ya. Karena kan tadi kenapa menginput nilai untuk 6 prodi 6 mata pelajaran yang peringkatnya yang dianggap baik ditambah yang 3 mata pelajaran wajib ya. Itu sebenarnya kan untuk menentukan peringkat tadi. Nah, di Gunadarma pun pemberitahuannya pun nanti melalui sistem dan melalui email pun akan dikasih tahu hasilnya, termasuk bagaimana uang kuliah untuk 2 prodi tersebut. Bahkan nah ini Gunadarma melakukan 2 rekomendasi lagi gitu lah. Ada lagi? Sebenarnya ya dengan tentunya dengan istilahnya itu kan blanko pembayaran ya.
Iya. Nah, ini yang menariknya, dan semuanya pun nanti pembayarannya sama dengan cara seperti tadi. Nanti di dalam belangko itu sangat jelas, ada virtual account-nya, nama banknya, kemudian prosedur pembayaran untuk uang kuliah pun jelas gitu. Ya, ketika di pengumuman seleksi ini kan ada pilihan 1, pilihan 2 nih. Misalnya ketika di pilihan satunya tidak berhasil, ada metode lain yang diarahkan di sistem ini? Ada tadi, akhirnya kan ada pilihan-pilihan ya. Tadi pilihan-pilihan. Ya, gampangnya begini misalnya ya. Ketika pilihan pertama ternyata B gitu kan. Ya. Kemudian yang pilihan keduanya ternyata A. Malah yang keduanya itu yang akan muncul. mempengaruhi besaran biaya pendaftaran, karena Gunadarma itu memberikan apresiasi. Oh, Semakin iya. pintar uang kuliahnya itu sebenarnya ada semacam ya istilah itu apa ya, potongan dan sebagainya. Itu skema potongannya pun, kita berbicara skema potongan itu juga bervariasi di Gunadarma. Tapi intinya ya, semakin berprestasi tentunya dengan nilai-nilai rapotnya yang tercermin di nilai-nilai rapotnya itu akan sangat menentukan grading ataupun peringkat hasil seleksinya. Peringkat hasil seleksi dan berpengaruh terhadap biaya uang kuliahnya. Ya, betul. Oke. Nah, ini ada setelah pembayaran uang kuliah selesai gitu ya. Seperti tadi mungkin metodenya hampir sama ya dengan Ya, awal sama, tadi. Nanti ada pendaftaran ulang. Ya. Nah, ini di websitenya saya baca ada daftar ulang nih, step 7 ya. Daftar ulang. Nah, ini artinya itu daftar ulang menyatakan bahwa memang terus akan melanjutkan ke sini atau gimana? Betul. Jadi nanti setelah akhirnya bayar uang kuliah sesuai dengan akhirnya prodinya, satu prodi yang dipilih ya dari 2 tadi sama yang 2 rekomendasi, kan pasti satu aja yang saya akhirnya memutuskan setelah dapat izin dari orang tua, walaupun tadi apa istilah itu berdebat dulu ya. Akhirnya dia ternyata dengan pilihan yang kedua nih karena ternyata misalnya lebih ringan biayanya misal. Ya kan? Banyak pertimbangan lah ya. Betul, tapi akhirnya orang tuanya setuju, bayar lagi seperti tadi, ya kan, dengan virtual account dan sebagainya seperti tadi, tapi sekarang besarannya kan jauh lebih besar ya, karena kan udah uang kuliah gitu ya, tergantung prodinya. Setelah bayar baru, mungkin kan gini, saya supaya tenang gitu kan, saya akhirnya sudah tercatat sebagai mahasiswa baru di Gunadarma. Maka lakukanlah proses daftar ulang, dan di situ ada berkas yang harus dimasukkan. Nanti mulai aspek legalitas ya, ya katakanlah KTP, kartu keluarga dan seterusnya. Nanti ikuti aja lah di situ berkas-berkas apa saja yang perlu diunggah, ya kan? Nah ini menariknya setelah nanti ada proses validasi, gitu kan? Nanti ada pengumuman sudah Anda sudah daftar ulang dan status mahasiswa baru, siap mengikuti proses berikutnya ya. Untuk sebelum kuliah itu kan pasti seperti tahu ya, bayangkan orang yang masih di daerah, apalagi situasi sekarang kan masih daring gitu ya. Nanti ada sebuah proses lah yang artinya juga begitu mudahnya bagaimana kita menyiapkan si mahasiswa supaya siap mengikuti kuliah. Kalau toh daring 100% pun insya Allah siap, bahkan dengan TV digital, dengan virtual class. Nah ini fasilitas pembelajaran yang mungkin bisa kita eksplor lebih jauh gitu. Tapi intinya adalah di awal ikuti saja semua prosedur dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah. Nah tiba-tiba nih kadang-kadang kan koneksi tidak berjalan dengan mulus. Ketika kita nginput tiba-tiba putus di tengah jalan, harus pulang gitu lagi, ya. Balik lagi gitu. Kadang-kadang ada kebingungan dan sebagainya. Misalnya ya, kadang-kadang kita lupa nomor emailnya, salah input. Kok nggak ada pemberitahuan? Nah itu gimana kan nih? Kadang gitu ya. salah satu karakter aja nggak masuk ketika baca betul, nomor handphone tiba-tiba ganti. Jadi kan bingung, kok sudah ini kok belum ada yang memberitahukan ke saya padahal udah bayar dan seterusnya. Nah, balik lagi ke website halaman depan pendaftaran Gunadarma, di pojok kanan bawah itu ada apa? Coba ada kalau nggak salah live ataupun ini ya paling bawah itu ada online help desk lah, online chat gitu ya. Oh iya. Ya kan? Bisa komunikasi langsung ya. Komunikasi langsung dengan tim Gunadarma. Betul. Nanti kan bisa saja ini ada di kiri bawah ya. Ya, we are here online. Nah, gitu bisa misalnya. Chat langsung ya. Email udah keterima, sudah bayar, tapi kok saya belum menerima apapun gitu. Mungkin tadi sudah merasa benar email, ternyata typo gitu, salah ketik gitu ya. Ya nggak ada pemberitahuan. Nah, untuk itu jangan sungkan-sungkan. Ini online-nya juga 24 jam. Hubungi saja nomor nopennya, kan biasanya mahasiswa baru kan ada nopen dulu ya, nomor pendaftaran ya. Iya, betul. Kan bisa saja nopen saya ini benar-benar kok udah lama kok saya tidak beritahu. Nanti otomatis akan yang mengecek. Iya. Ini saya lagi cek nih Prof nih, di online chat ini ada, kalau mau chat ini ada ngetik nama dulu ya, sama email dulu. Betul, nah ini pas online chatnya
kan bisa sekaligus verifikasi nih emailnya. Email saya yang ini benar, loh ya. betul. Sama nomor handphone juga di Ya. sini. Ada tiga input data yang memang harus dimasukkan, nama, email, dan nomor telepon. Saya kira ini akan turut memudahkan untuk Jadi mengkoreksi. kalau toh ada beberapa kendala, karena kadang tidak bisa dipastikan ya Betul. sinyal itu, ataupun tadi ya misalnya ya gangguan koneksi. tadi saya sudah moto raport semester 4-5 kok Ya. gagal upload misalnya, karena kan besarannya kan diatur, Ya, atau mungkin betul. kadang-kadang masalah teknis lainnya. Teknis ukuran Jangan misalnya. sungkan-sungkan hubungi online helpdesk ini. Dan itu Baik. tim Gunadarma menyediakan orang-orang yang berdedikasi untuk melayani dengan sebaik-baiknya calon Mantap. mahasiswa baru. Gitu. Iya, di pendaftaran.gunadarma.ac.id ini ada admin yang melayani nanti di We Are Here di pojok kiri bawah ya. Iya, ini memudahkan saya langsung praktek misalnya nih bisa biar nanti kalau ada yang nanya. Oh ya, Prof, kita juga ada banyak yang nanya teman-teman Gunadarma, teman-teman saya untuk Gunadarma sebagai orang tua menanyakan mengenai ini loh, kan yang mereka tahu kampus Gunadarma banyak nih, Prof. Ada yang di Depok, ada yang Kalimalang, ada yang di. Nah, apakah semua fakultas itu tersebar atau terpusat di satu kampus misalnya? Karena ini berkaitan dengan pertimbangan ekonomis, masalah tempat tinggal, jarak dan sebagainya. Betul. Nanti gimana ya, Prof? tadi saya ada yang ketinggalan. Iya. Ketika memilih prodi, Iya. itu pasti ada juga pilihan lokasinya. Oh, ada. Kita tahu ya, ada yang di Depok, ada Mhm. yang di Kalimalang, ada yang di Cengkareng, ada yang di Karawaci, bahkan ada yang di Jakarta gitu ya, Betul, di Salemba ataupun Kenari. Nah, prodi itu ciri khasnya Gunadarma pun ada beberapa yang memang misalnya teknik informatika dibuka di lokasi mana, lokasi 1, lokasi 2 itu ada. Nah, itu baru. Iya, betul. Nanti disesuaikan lah. Kadang-kadang faktor lokasi, walaupun sekarang di era pandemi kan tidak relevan, karena kan sekarang belajarnya 100% melalui daring. Tapi ya kita kan selalu berdoa. Iya. Musibah itu kan cepat berlalu. Amin. Sehingga kita ya, saya pun kangen ya langsung ketemu langsung dengan mahasiswa di kelas gitu Kangen ya. tatap muka ya, Prof. Nah, kalau memang lokasi nantinya akan mempengaruhi tadi ya. Bahkan sebenarnya ada potongan-potongan khusus untuk lokasi-lokasi tertentu. Jadi sebenarnya Gunadarma pun selalu ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk sekarang ya. Ini kan yang lagi dibuka itu kan jalur reguler online ya, untuk jalur rapot gitu ya. Kadang-kadang kita pun selalu mencermati keadaan, termasuk pedoman dari pemerintah gitu ya. Jadi jalur penerimaan mahasiswa itu sebenarnya banyak ya, tidak itu ya. Kan bisa aja ada yang jalur tryout. Ini tryout itu kan tapi sudah ya. Jadi beberapa peserta ikut tryout semacam latihan inilah ujian nasional kalau dulu itu ya. Ya, jalur tryout. Nanti dari hasil itu pun bisa dikonversi menjadi penerimaan mahasiswa baru gitu, ataupun jalur beasiswa penuh. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah yang jalur online itu. Kalau tiba-tiba misalnya ada khusus ya, misalnya memungkinkan nggak tes online dengan tes langsung karena saya memperbaiki peringkat tadi misalnya, itu dimungkinkan. Tapi sekarang intinya adalah Gunadarma selalu taat azas. Jadi sekarang yang dibuka ini, yang sedang untuk umum itu adalah yang memang yang sekarang kita diskusikan ya. Pendaftaran Gunadarma dasar melalui jalur rapot. Jalur rapot dulu ya. Ya insya Allah lah, kalau tiba-tiba misalnya ya sebelum tahun ajaran dimulai ya sekitar September itu ya. Kalau tiba-tiba musibah sudah berlalu. Iya. Ternyata Agustus, ternyata orang kan kadang-kadang ada yang ingin melihat secara fisik Gunadarma seperti apa ya. Insya Allah kalau keadaan memungkinkan ya kita buka dengan begitu cepat gitu ya. Tapi intinya hari ini masih ini ya. Jadi tapi kita Gunadarma akan mencermati perkembangan situasi terkait dengan pandemi, arahan dari pemerintah, sehingga semua jalur tentunya sekali lagi seperti yang tadi saya katakan akan dibuka senyaman mungkin, semudah mungkin, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang sekarang pun ya dalam kondisi musibah ya tetaplah kalau yang di kampung ya tidak harus datang ke Jakarta gitu. Dengan handphone ada sinyal pun seperti yang tadi diilustrasikan tadi Bang Yuda udah nyoba sendiri kan? Iya. Tanpa harus menghafalkan prosedur, bisa mengikuti kan ya. Tinggal di instruksinya diikutin aja. Dan kebetulan aksesnya juga sangat cepat ya, sangat gampang dan mudah, aplikatif dengan handphone ya. Handphone atau smartphone. Baik Prof, kita masih tertarik dan masih banyak yang ingin saya tanyakan juga ini untuk bincang-bincang kita di Info Gunadarma hari ini. Dan kita break dulu sahabat Mega Suara dimanapun Anda berada. Nanti kita akan kembali lagi dengan bahasan yang lainnya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Anda sedang mendengarkan Info Gunadarma di Mega Suara Network. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak serta Sanaka dan Kulon Progo, kita masih bersama ya di Info Gunadarma yang disiarkan langsung di 7 stasiun Mega Suara Network dan juga Radio Kulon Progo dan Kota Perak Yogyakarta. Bersama Profesor Dr. Budi Hermana, Kepala Bapsi Universitas Gunadarma, kita masih bersama. Prof, kita balik lagi nih. Tadi saya monitoring ini yang chat online ini. Yang di website ini juga nggak berhenti dari tadi nih, ada terus tuh yang kontak yang mencari info mungkin standby itu sama helpdesk-nya. Betul. Oke, tadi juga sekilas nih saya ada bacakan dulu nih, ada yang bertanya dari Sleman Yogyakarta, ada Mas Dani ya, yang menanyakan seputar intinya adalah sistem ujian masuknya, apakah seleksi rapot, ujian masuk atau jalur rapot tryout yang lain-lain barangkali. Itu tadi sudah diulas sebenarnya, tapi perlu ditegaskan lagi nih Prof ya. Baik, terima kasih. Jadi intinya sekali lagi Gunadarma akan membuka sesuai dengan kondisi ya. Kondisi. Tetapi intinya mulai hari ini kan sudah dibuka jalur online untuk berdasarkan rapot. Tadi sekilas kita diperbincangkan sebelumnya juga membahas ada beberapa jalur lain gitu ya. Mulai tryout itu kan sebenarnya kita bekerja sama dengan dinas pendidikan ataupun sekolah-sekolah untuk yang kadang-kadang di SMA itu kan perlu latihan ya kalau untuk ujian dan sebagainya. Betul. Gitu ya. Dan ujiannya pun tetap online gitu ya. Nah, itu kan nanti ada beberapa mata ujian ya tryout itu ya. Tryout itu kan cuma uji coba supaya nanti mereka ketika ada ujian katakan ujian yang terkait dengan sudah terlatih nilai akademik di era daring ini kan juga udah jauh. Nah itu kan pasti ada nilai juga ya dengan karena kan itu betul-betul jarak jauhnya. Nah dari nilai itu sebenarnya bisa kita konversi juga ke situ. Tapi kan tidak seluruh Indonesia ya. Jadi artinya mungkin yang ketika itu kan ada kerjasama. Tetapi intinya adalah beberapa jalur seperti tadi yang disebut dengan tryout. Kemudian juga nanti ada apakah mungkin nggak ada yang ujian, misalnya kan ada yang homeschooling dan sebagainya. Mungkin mata pelajaran kan beda gitu ya. Nanti suatu saat pun nanti Gunadarma akan beradaptasi kembali sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tetapi yang sekarang kita pastikan dulu dengan jalur yang ini pun sebenarnya mudah, cepat dan bisa memastikan segera bahwa akhirnya tercatat sebagai mahasiswa baru di Universitas Gunadarma. Jadi fasenya kita mengikuti sesuai dengan prosedur yang disampaikan secara umum ya. Baik, sekarang alasan nih Prof, kenapa memilih Gunadarma? Pasti ada keunggulan yang akan kita capai. Ya, tadi saya sempat tadi teasernya pun mengatakan masa depan cemerlang. Kemudian juga tagline Gunadarma itu adalah bersama UG masa depan diraih saat ini. Kemudian ada juga yang bahasa Inggrisnya Coloring the Global Future, masa depan. Nah, sekarang siapa yang menyangka ketika dulu masa depan kita ternyata seperti sekarang. Artinya dunia sudah berubah. Dan itu artinya mempengaruhi semua sektor, termasuk nanti pekerjaan-pekerjaan di industri ataupun di masyarakat. Semuanya serba daring. Kita pernah ada istilah revolusi industri 4.0, society 5.0. Artinya ke depan itu masyarakat sudah berubah, industri pun sudah berubah, perusahaan-perusahaan sudah berubah. Nah, Gunadarma pun setelah tadi mahasiswa akhirnya alhamdulillah bisa tercatat sebagai mahasiswa baru mulai proses perkuliahan. Nah, tentunya kan Gunadarma pun harus siap dengan menyongsong masa depan yang sudah berubah begitu drastis gitu ya. Sehingga muncullah istilah literasi baru. Kita harus memahami data, memahami teknologi, memahami manusia ketika berinteraksi di era digital. Kemudian ada justru kompetensi baru gitu kan, bagaimana kita bekerja di era daring. Nah, bahkan mungkin pernah dengar istilah big data, kecerdasan buatan.
sudah macam-macam lah ya. Macam-macam. Nah, alhamdulillah Gunadarma itu dari sisi itu kan ada namanya kurikulum ya. Bagaimana seperangkat bahan kajian ataupun mata kuliah yang kita siapkan untuk prodinya masing-masing sehingga siap menyongsong masa depan yang sudah berubah begitu drastis. Nah, Gunadarma sudah mengantisipasi itu. Mempersiapkan diri di situ. Jadi semua prodi pun pasti terkait dengan masa depan yang berubah itu kita coba integrasikan ke kurikulumnya. Dan ciri khas salah satu keunggulan Gunadarma itu adalah tadi mungkin mengenai big data, kecerdasan buatan, bahkan alhamdulillah Gunadarma sudah mempunyai super komputer yang canggih luar biasa. Semua prodi nanti mulai semester ini contohnya ya, itu sudah akan belajar ke arah sana gitu. Sehingga tadi apapun industrinya yang sudah berubah, dengan bagaimanapun cara bekerja di industri yang mungkin berubah dengan setelah musibah, itu insya Allah nanti mahasiswa-mahasiswa baru pun akan mulai diarahkan ke sana. Jadi programnya senantiasa didampingi dengan perkembangan teknologi terkini. Iya, betul sekali. Baik, mengenai ini apa untuk mahasiswa sendiri, kemahasiswaan sendiri ada apakah misalnya prestasi mahasiswa sendiri seperti apa apresiasi Gunadarma nih mengenai ada beasiswa kah atau program-program pembiayaan yang lain yang bisa didapat oleh mahasiswa? Betul. Sebenarnya kan apresiasi tadi kan secara eksplisit sudah saya jelaskan juga ya, semakin pintar prestasinya akademiknya baik itu kan pasti ada semacam apresiasi dari Gunadarma dalam bentuk kalau mungkin lebih mudahnya itu potongan lah. Yang artinya mengapresiasi keberhasilan akademiknya ketika di SMA, SMK ataupun madrasah aliyah ataupun yang menggunakan apa istilah itu homeschooling gitu ya. Tetapi selama kuliah pun ketika prestasinya juga stabil, tinggi, nanti ada skema-skema untuk yang namanya beasiswa untuk yang mahasiswa berprestasi. Bahkan kadang-kadang ada slot juga untuk yang katakanlah untuk yang dari sisi olahraga dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya Gunadarma ada kepedulian juga ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Nah, kalau yang tadi kita bicarakan adalah apresiasi terkait dengan potongan-potongan dalam masa penerimaan mahasiswa baru. Itu tadi ya. Nanti rinciannya ada kok di belangko ketika ada hasil pengumuman muncul, ada potongannya berapa. Tiap prodi kan pasti ada kebijakan-kebijakan ya. Kemudian tadi mungkin berdasarkan lokasi juga mungkin nanti ada gitu kan ya. Jadi detailnya nanti ada di email ya. Semuanya jelas sehingga nanti ya insya Allah lah dengan kepedulian Gunadarma untuk masalah biaya itu mudah-mudahan masa depan diraih saat ini dengan biaya yang terjangkau. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi semangat kembali untuk menimba ilmu ya. Iya. Baik, Prof, sepertinya kita keasikan nih karena kalau mau ngobrolin Gunadarma nggak habis-habis nih. Jadi mohon maaf nih karena waktu terbatas nih, Prof. Terima kasih atas informasinya sudah. Sama-sama. Dan juga terima kasih sudah hadir hari ini, menyempatkan diri untuk hadir ya. Meskipun bisa saja kita daring ya. Iya, betul. Tapi mungkin Prof lebih sambil jalan-jalan ke Bogor lah begitu. Tapi dengan tetap protokol kesehatan. Terima kasih Prof sudah hadir di studio saat ini dan untuk sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan juga Sanaka dan Kulon Progo, terima kasih sudah bergabung di Info Gunadarma hari ini dan kita sudah bersama tadi panjang lebar bersama Profesor Dr. Budi Hermana selaku Kepala Bapsi Universitas Gunadarma. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan jangan lupa Info Gunadarma di Mega Suara setiap hari Rabu dan hari Sabtu ya. Prof, terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk tim Gunadarma semua. Dan sekian, terima kasih sudah bergabung sahabat Mega Suara dan kita lanjutkan kembali program kita di Cool Day on Weekend hari ini. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.
Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.